Halo seluruh, kembali lagi semuanya dengan gua di channel Cevi Syafano. Gimana kalian kabarnya pada damang, damang, dan ramang? Gua pastiin kabar kalian baik-baik saja. Jadi kali ini gua kedatangan headset gaming Thunderfox Rexus HX9. Tentunya kalian semua tahu dong kalau di sebelah gua itu ada headset dan gua mau ngapain. Ya, jadi kali ini gua mau nge-review headset dari Rexus yaitu Thunderfox HX9. Sebelum kita membahas tentang headset tersebut, jangan lupa buat kalian seperti biasa, tonton video ini dari awal sampai akhir. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk mengenai desain, Rexus HX9 ini lebih modern dan elegan, apalagi diwarnai oleh warna hitam doff. Mungkin kalian juga pernah melihat merek-merek lain yang seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas di bagian housingnya. Di bagian housingnya itu, ya mungkin terdengar kali ya, ini itu bahannya plastik, tapi plastiknya plastik yang ya cukup kuat juga, tebal, dan sekiranya kalau jatuh pun tidak langsung pecah. Dan ini tuh sangat tembus sekali, warnanya itu warna hitam doff. Di sini juga terdapat RGB dan di sini juga ada tulisan Rexus. Jadi di bagian ear cup-nya ini over ear. Jadi kalau kalian pakai itu seperti ini. Kalau kalian pakai itu, telinga itu langsung masuk semua ke ear cup-nya. Nih, seperti ini. Jadi, kalau kalian lagi main game atau mendengarkan musik dan suara-suara di luar itu nggak akan sampai bocor dan masuk ke dalam. Karena ini tuh agak kedap dan enak juga. Lalu, karena headset ini mengikuti ukuran kepala, jadi kalian itu nggak usah kayak ngerubah-rubah di sini. Buat ukuran kepalanya nggak usah, jadi kalian itu tinggal langsung pakai aja karena ini sudah mengikuti dan menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Jadi kalian pakai aja seperti ini. Nah ini tuh langsung udah pas dan lebih simple. Ada juga kan headset yang harus kayak dinaik turunin biar menyesuaikan. Nah ini tuh nggak usah, ini tuh udah otomatis, jadi langsung menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Dan headset ini tuh sangat pas sekali, enak, enak banget ini sumpah. Headsetnya cukup, terus ini tuh lebih simple untuk digunakan, dan warnanya juga ya cukup lebih cool. Oke, kita lanjut di bagian ear cup. Nih, di bagian ear cup-nya itu, ini tuh adalah busa yang sangat empuk dan tidak sakit ke telinga juga. Ini tuh sangat empuk busanya. Lalu bahannya itu ini tuh seperti kulit sintetis dan di sini tuh ada jahitan ya. Jahitannya itu sangat rapi. Walaupun ya ada beberapa benang sih yang keluar, yaitu nggak masalah lah ya. Ini tuh sangat nyaman, lembut, nggak bikin sakit ke telinga. Dan untuk di bagian ini tuh untuk di bagian sini, di bagian ubun-ubun, di bagian kepala, ini tuh bahannya empuk. Nah yang di atas ini tuh bahannya kulit, sama halus, tapi dibandingkan kulit yang ear cup, lebih halusan kulit yang ear cup dibandingkan kulit yang ini. Nah untuk di bawahnya itu bahannya ini seperti kain, nggak tahu ya kain apa. Bahannya juga cukup kasar, ya mungkin dibikin di bawahnya itu kain karena kalau yang suka pakainya itu keringetan gitu, jadi langsung keserap ke sini. Lalu untuk frame, nah framenya itu bahannya itu apa ya, seperti besi atau aluminium seperti gitu, dan dilapisin karet. Ini tuh dilapisin karet nih, itu dilapisin karet lah. Ini tuh bahannya kuat juga, kokoh, dan enak juga, enak buat dipakai ini.
Dan ini tuh elastis banget, nggak terlalu kaku. Nggak terlalu kaku di bagian sininya. Nih, nggak terlalu kaku di bagian sini itu. Ini tuh bener-bener elastis. Oke, lalu untuk di bagian mic. Nih, di bagian mic-nya itu ini tuh tidak bisa dicabut pasang tidak bisa. Ini tuh jadi emang udah dari sananya, mungkin dibentuk desainnya seperti ini, tidak bisa dicabut pasang. Dan ini tuh sangat sensitif banget mic-nya. Jadi bisa menangkap segala suara arah, mau dari depan, dari belakang, atau dimanapun bisa ketangkap oleh mic ini. Kenapa gue bisa memastikan seperti itu? Karena headset ini tuh sudah gue coba di Discord, ngobrol bareng teman-teman gue, dan suaranya itu sangat enak. Dan gue nggak bisa ngasih contohnya karena gue tidak mempunyai aplikasi OBS-nya untuk merekam suaranya. Dan headset ini juga, ini tuh terkenal dengan headset gaming. Dan jika pada saat kalian mainkan, pada saat kalian pakai itu, kalian main game itu, suaranya itu dari kayak suara langkah-langkah, suara tembakan musuh itu atau step musuh itu terdengar sangat jelas di bagian sini. Di sini itu sangat jelas. Jadi kalian bisa tahu musuh sedang berada di bagian mana, di depan, di kanan, di kiri, atau di belakang kalian. Jadi sebelum headset ini gua review juga, sebelum gua bikin konten ini, sudah gua coba headsetnya amat-amat enak ini. Sumpah enak, kalian wajib beli. Ntar linknya ada di deskripsi. Ini tuh amat enak buat main game seperti game-game PB, Valorant, dan lain-lain. Ini tuh sangat enak buat mendengarkan step langkah-langkah pergerakan musuh. Dan gua juga udah coba ini buat mendengarkan musik dan nonton film juga. Mungkin untuk musik sih audionya itu kayak kurang gitu, tapi jelas sih jelas. Tapi untuk bassnya itu amat-amat kurang, tapi nggak kurang-kurang banget sih. Dan untuk nonton film itu udah pas lah ya, suaranya itu udah pas. Jadi kalau kalian ngedengerin suara kayak di bioskop gitu, kayak suaranya itu kayak nyaring dari depan ke belakang gitu, di sini tuh ada, di headset ini tuh ada. Jadi kalian itu bisa mendengarkan lebih enak lagi. Tapi ya wajar aja sih kalau headset ini tuh kayak buat dengerin musik, nonton film itu kalau misalnya masih ada miss-missnya itu ya wajar aja. Karena headset ini ya mungkin didesain untuk bermain game, untuk mendengarkan game. Ini headsetnya khusus game gitu ya intinya. Menurut saya sih seperti itu ya, menurut saya untuk mendengarkan dari segi game, musik, ataupun nonton film. Ya mungkin seperti itu dari headset ini buat didengarkannya. Lalu untuk pemakaiannya itu bisa lebih, misalnya kalian memakainya lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan bisa sampai 10 jam kalian pakai headset ini tuh nggak akan sakit sumpah. Karena ya gua yang bilang tadi, karena si busanya ini amat empuk sumpah. Busanya ini amat empuk, dan ini tuh nggak akan bikin sakit ke telinga kalian, nggak akan bikin pegel juga. Ini tuh nyaman sumpah, busanya nyaman. Dan ini tuh nggak bikin gerah, karena di sini tuh, nah di dalamnya itu kayak, ya mungkin nggak kelihatan ya, kayak ada ventilasinya gitu. Jadi angin tuh masuk dari sini nih, udara tuh masuk dari sini, jadi nggak terlalu mengendap lah di telinga. Lalu untuk driver headset ini ya sekitaran kurang lebih 50 mm. Dan untuk kontrolnya itu, nih kontrolnya ini, bahannya itu seperti ini. Ya plastik lah ya, plastik yang sangat kokoh. Dan di sini itu ada buat volume, dan di sini itu ada on off buat mic-nya. Jadi kalian itu nggak usah repot-repot kalau lagi main game buat on off mic-nya. Jadi bisa kalian langsung on off di sini aja, nggak usah on off di Discord.
Lalu untuk kabelnya ini memiliki panjang 2 meter dan kabelnya itu sudah dilapisi sleeving. Jadi sleeving itu seperti apa ya? Kabel tapi dilapisi seperti kayak semacam tali sepatu gitulah. Mungkin kalian bisa searching aja di Google lebih detailnya itu kabel sleeving itu seperti apa. Dan untuk koneksinya itu memakai USB tipe A yaitu silver plate. Oke, sorry tadi ada yang ketinggalan. Di awal itu ada kartu garansi. Nih, setiap kalian membeli produk-produk Lexus itu pasti ada kartu garansinya. Nggak harus Lexus juga. Bahkan merek-merek lain itu pasti ada kartu garansinya. Seperti ini. Dan di bagian belakangnya itu ada seperti nomor serinya. Nih, bisa kalian scan nomor serinya setiap kalian membeli barang dari Lexus. Mau itu mouse, keyboard, headset, dan lain-lain. Menurut gua sih tentang mengenai headset ini, buat kalian yang sedang mencari headset gaming terutama, dan low budget sih buat kalian, misalkan kalian bisa langsung aja, bisa order aja ini, headset Lexus HX9. Karena headset ini sangat amat nyaman. Udah gua rasain sendiri dengan harga 250 ribuan. Ya, walaupun harganya amat cukup murah gitu ya, lumayan lah. Buat headset seperti ini tuh amat bagus, worth it juga. Karena headset ini tuh mungkin bisa dibandingkan seperti dengan harga yang headset di bawah 500 ataupun di atas 500 ribu itu udah menyesuaikan headset ini tuh. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi mencari headset yang harga 250 ribuan, ya under 200 ribu atau 300 ribu ke bawah. Kalian bisa langsung aja di order ini headsetnya. Ntar gua bakalan simpan link pembeliannya di bawah untuk kalian. Ya mungkin sekian saja mengenai review tentang headset Thunderfox dari Lexus HX9. Dan buat kalian yang mungkin menunggu barang-barang reviewan lainnya, tonton saja video selanjutnya. Dan ikuti channel ini terus dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Kenapa menyalakan lonceng? Supaya kalian mengetahui bahwa ada update-update terbaru tentang mengenai uploadan dari channel ini. Di sini dengan gua Cevi Stefano, mohon maaf bila ada salah kata pengucapan yang kurang berkenan di hati kalian. See you the next video and goodbye.